pengadaan. Nah, jenisnya dibagi dua. Satu swakelola, yang satu adalah penyedia. Materi pertama selesai. Swakelola dan penyedia. Swakelola itu dilakukan ketika ada masyarakat yang terlibat. Penyedia dilakukan ketika tidak ada keterlibatan dari masyarakat. Paham ya? Nah, materi pertama selesai. Nah, masuk materi yang kedua. Materi yang kedua adalah siapa yang terlibat di dalam pengadaan barang jasa. Nah, satu, kepala desa. Dua, KAUR atau kasih. Tiga, TPK. Empat, masyarakat. Lima, penyedia. Nah, berarti ada 5 pihak yang terlibat di dalam pengadaan barang jasa. Kepala desa itu sebagai perencana, kemudian KAUR kasih itu tidak di tahap persiapan, kemudian TPK itu di tahap pelaksanaan, penyedia juga di tahap pelaksanaan, masyarakat itu nanti ikut mengawasi. Jadi ada 5 pihak yang terlibat di dalam pengadaan barang jasa. Yang masyarakat itu tidak terlibat secara langsung dalam proses administrasi karena di situ tidak ada tanda tangan masyarakat. Tetapi masyarakat dianggap sebagai pihak yang terlibat karena ikut di dalam proses pengawasan. Kemudian kita bicara, materi kedua selesai. Nah, masuk materi ketiga. Materi ketiga adalah tahapan-tahapan di dalam pengadaan barang jasa. Nah, ketika kita bicara tahapan, maka swakelola maupun penyedia tahapannya sama, dimulai dari perencanaan, kemudian persiapan, kemudian pelaksanaan, kemudian pelaporan dan serah terima. Tahapannya ada 4. Kemudian untuk swakelola ini tidak dibatasi jumlahnya. Ketika ada masyarakat terlibat, meskipun anggarannya itu mau 100 miliar sekalipun, ada masyarakat terlibat, maka itu bisa dilakukan melalui swakelola. Tidak ada batasan nilai. Yang membatasi swakelola atau penyedia adalah di swakelola itu melibatkan masyarakat. Kalau penyedia, nah ini baru ada batasan-batasan jumlah. Di bawah 10 juta itu disebut dengan pembelian langsung. Pembelian langsung ini berarti dari kasih KAUR kasih itu bisa melakukan pembelanjaan kepada penyedia tanpa melalui TPK. Di bawah 10 juta. 10 juta sampai dengan 200 juta permintaan penawaran. Nah, berarti di situ TPK melakukan permintaan penawaran kepada penyedia. Kemudian satu lagi di atas 200 juta itu namanya lelang. Nah, di situ nanti ada proses-proses yang harus dilalui, di mana TPK harus mengumumkan, kemudian menerima pendaftaran dan seterusnya sampai dengan penetapan pemenang. Oke, materi ketiga selesai. Sebenarnya kalau bicara masalah pengadaan barang jasa itu, kalau kita membaca satu item per satu huruf pusing. Tetapi ketika saya bicara kesimpulannya gampang kan? Jadi itu terkait dengan pengadaan barang jasa. Kemudian ketika kita berbicara terkait dengan BKK dusun, ini memang tidak bisa dipungkiri bahwa yang namanya BKK dusun, titik per titik itu pasti ada aspiratornya. Ya, kita sudah paham semua. Artinya, oh ada kegiatan di desa A, aspirasinya dari siapa? Ke desa B, aspirasinya dari siapa? Kita semuanya sudah paham dengan hal itu. Tetapi harapan dari kami bahwa apapun itu bentuknya, siapapun yang membawa aspirasinya, harapannya proses administrasinya harus dilalui, harus dikerjakan. Ya. Karena amanatnya jelas, baik di Pergub 27 2022 maupun Pergub 20 2023, amanat daripada BKK ini jelas bahwa dilakukan melalui swakelola. Sehingga semua kegiatan BKK dusun dilakukan melalui swakelola, meskipun itu aspiratornya si A, si B, si C masing-masing membawa penyedia untuk melaksanakan itu, bagi saya monggo. Tetapi
administrasinya swakelola tetap harus dilalui.